Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama saya Dwika Putra dan Yoris Sebastian di Talk of the Day, episode ke-9. 9. Ya, jadi bahasannya kita udah bahas apa aja ya? Dari dulu tuh kita udah bahas ada yang konser Coldplay, Olimpiade Paris. Kita ada bahas yang soal siapa waktu itu? Siapa? Beckham, David Beckham gitu kan ya, segala macem. Gua kali ini mungkin mau bahas yang agak beda nih, yang agak general tapi berpengaruh di industri-industri secara langsung, terutama industri gue di periklanan gitu. Kita bicara soal budget, enggak. Kita bicara soal AI. Kita bicara soal AI dan teman-temannya. Gue lumayan bohong kalau gue bilang gue nggak ada paniknya. Dikit, gue ada paniknya dikit. Ngelihat AI video udah bisa luar biasa. AI writing juga udah mulai semakin memanusia. Udah gitu kalau misalnya AI udah mulai salah-salah dibenerin manusia, dia masukin ke database gitu kan, jadi sesuatu yang benar. AI udah bisa nulis lagu kemarin katanya, meskipun itu colongan-colongan dari model-model orang lain. Tapi setidaknya gue masih berusaha positif. Yeah. Gue melihatnya adalah ini mempercepat proses kreatif kami supaya kami nggak perlu, misalnya gitu, gue mau pitching, gue mau bikin lagunya, cuman buat ngasih tahu ntar akan ada lagunya kayak gini, gue harus dapur rekaman dulu, harus lama gitu kan. Padahal mungkin waktunya nggak sepanjang itu, ya kan? Gitu. Tapi menurut lo Pak, apa sih yang mesti dipelajarin banget di era AI ini supaya tidak ketinggalan? Apa sih skill apa menurut lo yang harusnya dibutuhkan? Ya, kalau ini bukan menurut gue ya, tapi kemarin cukup viral, itu makanya gue rasa memang pas gitu diangkat di Talk of the Day saat seorang milioner yang kebetulan juga penulis buku, dia juga founder gitu ya. Jadi bukan hanya akademis nih, dia juga di bisnis nyata juga berdampak gitu ya. Nah, di salah satu kesempatan dia ditanya, ini kalau buat anak-anak muda ini apa nih skill yang harus diasah masa depan? Dan si Scott Galloway ini jawab bahwa storytelling. Wah, itu gempar kan orang-orang. Loh, bukannya storytelling itu sekarang gampang? Ada AI. Justru dia bilang di era yang sangat AI ini, percaya deh, kalau ini anak-anak muda ini diajarin storytelling, dia kedepannya akan aman hidupnya. Nah, jadi ya karena gue juga kan kebetulan buku terakhir gue memang fokus di meaningful storytelling kan. Buat gue juga, wah iya bener ya. Karena kalau sebelum ada si Scott Galloway itu mungkin kalau lu tanya tadi, gue jawabnya kreativitas. Gitu kan. Tapi ya kreativitas is one thing lah gitu ya. Dan di dalam meaningful storytelling juga kita perlu kreativitas sebenarnya. Jadi nggak tahu nih sebenarnya apakah yang paling diperlukan kreativitas atau storytelling. Gue sih dua-duanya ya. Why not both gitu Gitu. Jadi tapi itu yang cukup menggemparkan karena ya memang banyak orang, termasuk gue juga sampai sekarang masih meluangkan sedikit waktu itu ke kampus-kampus gitu ya, sebulan sekali. Dosen-dosen semua pada bingung gitu loh, bagaimana menghadapi AI. Boleh nggak sih dipakai AI di kampus? Gue bilang boleh. Karena sebenarnya event kemarin ulang tahun GPU ke-50, itu dia bikin kayak kuis, ada gue, Laila Eskudori segala macam. Kita suruh nebak tulisan mana yang AI. Gue 3 pertama bisa. Gue lagi mikir GPU tuh Gramedia Pustaka Utama maksudnya kan? Iya, Gramedia Pustaka Utama ulang tahun ke-50, dia bikin kayak kuis gitu kan. Dari 5 pertanyaan, 3 pertanyaan gue bisa. Tuh yang ngetes tuh terkaget-kaget, gue bilang kelihatan lah. Kalau AI tuh kayak terlalu rapih tulisannya. Struktur. Tapi yang keempat, kelima mirip banget, gue jadi bingung mana yang manusia, mana yang AI gitu. Kemarin kayak gitu yang foto juga ada yang mirip banget. Iya kan, antara yang dibikin sendiri atau AI. Tapi intinya kalau buat gue, dan kemarin gue jadi baca juga yang dari Scott Galloway adalah bahwa sebenarnya kan tadi AI ini hanya tools, dia bisa bantuin kita, gitu kan. Tapi sebenarnya kan kita, bahkan kalau lu perhatiin di Instagram gue @yorissebastian, beberapa kali gue tulis yang bikinin quotes dulu itu ChatGPT. Tapi kan gue yang menginstruct. Gitu loh. Dan dia fair kalau misalnya kasih quotes tentang innovation dari
Richard Branson, dia kasih. Tapi yang konyol nih, makanya gue nggak mau konyol di Instagram gue, quotes yang dibikinin sama ChatGPT, gue tulis bawahnya ChatGPT, tapi gue jelasin bahwa ini gue yang minta ke dia untuk bikinin. Karena kalau lu copy paste quotes itu, lu taruh di Google, lu taruh di ChatGPT, dia akan bilang, I made that. Kan jadi konyol ya kalau lu bikin quotes gini, Yoris Bastian, padahal itu yang bikin ChatGPT. Tapi yang tidak bisa tergantikan adalah apa? Gue yang nge-prompt-nya. Ya kan? Gue yang dan lu yang nge-train modelnya juga. Dan itu kenapa gue bikin kayak gitu? Karena gue nggak nemu. Misalnya yang kayak waktu gue mau bikin quotes tentang price war, ticket war. Nggak ada memang quotes-nya. Akhirnya gue mau bikin quotes ngomong kayak gini nih. Nah, gue minta tolong ChatGPT. Merangkai kata-katanya menjadi kata-kata yang indah. Gitu loh. Tapi kan gue yang punya inisiatif mau bikin quote itu. Ya. Tapi si GPU bikin chat GPU nggak? Chat GPU nggak? Jadi GPT GPU? Oke. Semoga. Okay. Karena sekarang company gue tuh udah ditarik nih. Kita pakai OpenAI, kita ditarik sama saingannya untuk pindah, tapi dapat banyak keistimewaan. Ya, tadi waktu saya melebarkan jok terlihat tim kamera sudah mulai gitu udah mulai. Maafkan saya teman-teman di Gramedia, tapi kalau mau buka bikin AI namanya saya udah kasih ya, Chat GPU. Ya, Oke, sip. Oke. Storytelling gue setuju sih sebenarnya, karena sebenarnya gue kembali ke ada gue sendiri gitu mungkin ya, bahwa sebenarnya human relate with stories. Yeah. That's number one gitu. Gue bisa aja bilang bahwa Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar kelima di dunia. Gitu. Dibandingkan gue bilang Indonesia punya 280 juta jiwa. Gitu. Kalau salah maaf ya. Gitu. Tapi maksudnya adalah Indonesia 280 juta jiwa dikit banyak. Tergantung. Exactly. Lu lihat dari mana kan? Karena framingnya. Gitu. Kayak misalkan, misalnya gue sebut umur gue 35, tua apa muda? Tergantung. Gitu. Kalau lu lihatnya dari statistik harapan hidup life expectancy di Indonesia, gue masuk masih muda karena masih di bawah setengah, kita 72 tahun kalau nggak salah gitu. Jadi masuk masih first half nih gitu. Tapi kalau lu ngelihatnya dari usia prima olahragawan gitu, gue udah masuk tua karena udah nggak ada umur 35 kecuali lu LeBron James gitu ya. 40 masih jago ya. Maksudnya masih on top of the game gitu ya. Cristiano Ronaldo kan main di Al Nassr gitu. Maksudnya si LeBron kan masih di NBA terus, nggak pindah-pindah gitu. No shade to Cristiano Ronaldo, dia jago gitu. Tapi maksud gua kan LeBron 40 masih jadi kapten timnasnya sendiri juga. Cristiano juga jadi gitu. Cuma maksudnya si LeBron kemarin kan kayak dipuja-puji sampai jadi sampai dibilang sebagai kapten Amerika lah kayak gitu-gitu kan gitu. Gue dihitungnya udah tua gitu. Tapi ketika lu taruh framingnya untuk story-nya itu akan beda di sana gitu. Dan gue pas kemarin gitu, gue baru tahu soal Scott Galloway, gue baru tahu dari Yoris gitu. Gue tadi googling juga gitu dan ternyata dia memang beneran founder startup dan segala macamnya. I think one of the skills yang memang harus dipelajarin semua orang dan sebenarnya dipunyain semua orang dari kecil, tapi kegerus seiring waktu karena kita jarang ngomong. Itu biasanya anak kecil, anak lu udah gede kan sekarang ya? Siapa? SMP. Dena, siapa? Deara, udah gede ya? SMP. Waktu kecil kan dia gitu kan, dia, papa tadi aku gini. Oh iya. SD, SMP udah mulai kesel nih. SD cerita ngelantur dikit, sudah kerjain PR lu. Udah, makan gitu. SMP dia yang udah gak mau cerita. Biasanya gitu, gua kan gak ngomong ke lu, lunya mungkin beda gitu. Tapi kalau anak-anak masih kecil kan gitu, papa tadi ada tante rambutnya panjang, lidahnya panjang gitu, kayak waduh gitu kan gitu. Tapi kan itu storytellingnya dia kan, dia menceritakan itu kan gitu buat kita gitu. Tapi now that I think of it, semakin kita ke SMA, kuliah gitu, that kind of telling story sama makin berkurang ya gitu. Makanya mungkin sekarang jadinya pada banyak yang bilangnya kesulitan ya, ChatGPT one action away. Buatkan saya paragraf penjelasan tentang dampak revolusi industri terhadap harga minyak rambut gitu misalnya gitu ya, bisa aja tiba-tiba jadi jeret gitu kan ya. Tapi kalau menurut lo sendiri storytelling bisa digantiin dong sama AI? Nah itu menurut gue sebenarnya tidak. Karena kan tadi sebenarnya nih kita manusia yang nge-prompt. Jadi gini, sebenarnya
ChatGPT, dan ini gue tulis juga di buku gue yang terakhir, Meaningful Storytelling gitu kan, bahwa apa yang gue mau ceritakan itu ya bener-bener sesuatu yang gue mau ceritakan. Gue bilang, ini buku pertama gue pakai ChatGPT untuk riset. Ya kan? Karena kalau gue minta tolong manusia, kita, dia ngerisetnya mungkin perlu waktu. Jadi riset kita namanya, enggak? Jadi riset kita, Iya. ya kan? Nah, tapi tadi gue riset pakai ChatGPT. Setelah itu gue tulis dengan bahasa gue hasil riset tersebut kan. Tapi kan gue yang tahu nih gue menulis. Kita memeriksa yang tadi. Datanya bener apa enggak? Terus pas gue konfront karena kita bilang salah, dia bilang sorry I was wrong. Tapi yang kayak Dwika tadi bilang di awal, dimasukin tuh ke pembelajaran dia, ya kan? Bahwa, sorry gue salah nih di sini kan, jebret. Nah sama tugasnya manusia atau tugasnya kita dalam saat ini adalah dia mencari contoh-contoh yang bukan Yoris. Karena lama-lama ChatGPT juga udah mulai kayak Google. Yang dikasih tuh Richard Branson, Steve Jobs, ya yang Yoris banget lah. Gue juga perlu Scott Galloway, gue perlu nama-nama baru yang tidak ada, karena dia mempelajari gue kan, gue kasih tahu, ini lu pelajari yorissebastian.com, gue biasa nulisnya kayak gimana. Ini gue kasih beberapa chapter dari buku-buku gue. Jadi dia ngomong kayak gini, lu orangnya naratif ya, anjir. Jadi sebenarnya tulisannya mau dibikin kayak apa juga bisa, mau sedikit lucu, boleh tah, ini bukan Yoris gitu kan. Gue bukan orang yang lucu. Jadi, tapi kita gunakan dia itu sebagai alat, sebagai tools. Tapi apa yang mau kita sampaikan, karena gini, kalau lu hanya ngambil ChatGPT untuk nulisin buku lu, kemungkinan besar bukunya nggak laku. Karena yang dia tulis itu adalah masa lalu kan, yang ada. Nah, historicalnya ya dari belakang. Kita nih nulis sebagai penulis buku, sebagai thought leader, kita nulis sesuatu yang sekarang dan masa depan. Kayak gue aja gitu kan, kenapa sih Riz bikin buku Meaningful Storytelling? Habis udah terlalu banyak orang-orang yang mungkin tidak sadar bahwa dia terjebak gimmick storytelling. Makanya gue mau lawan dengan meaningful storytelling. Tapi lu kalau tulis tuh di ChatGPT, bingung di meaningful storytelling itu apa. Karena belum ada in the past. Kalau udah ada berarti buku lu cuma recreate. Iya, cuman amati, tiru, ubah-ubah dikit. Atau bahkan di bahasa Indonesia kan aja, terjemahan gitu kan. Atau yang lucu dulu, Six Thinking Hat, dia bikin 7. Jadi bedain tambah 1 warna topi. Suka-suka dia banget ya. Gitu. Tapi lu kalau habis nge-prom di ChatGPT lu bilang thank you gak sih? Gue takut ya kalau misalnya ntar mereka tiba-tiba uprising gitu. Marah ya? Lu gak sopan sama gue dulu lu gitu. Gue takut banget kayak gitu tuh. Jadi gue bilang thank you gitu. Kalau itu enggak, tapi kalau yang lucu ya, gue waktu itu di China diundang ulang tahun Alibaba ke-20, ada robot anjing gitu kan. Gak usah marah dong, santai dong. Enggak, makanya gini kan, ditendang, itu kita refleks mau belain anjingnya. Padahal robotnya kita tahu. Nah itu the future tuh bakalan bisa ke sana. Lu ngobrol sama robot tiap hari, akhirnya lu kayak sayang sama tuh robot gitu kan. Lu bayangin kalau misalnya ATM ngambek, masukin PIN bener, keluarin duit saya, nggak mau, kamu siapa gitu. Kemarin bilang thank you aja enggak gitu. Ngambek, ya? ATM-nya bete, kesel. Yang dikeluarinnya diludahin, cuk gitu, dimuntah-muntahin gitu. Anyway, kalau nulis sudah bisa digantikan. Kalau riset, kalau gue bilang sih. Riset ya? Riset digantikan. Kalau nulis, kalau sampai ada orang bikin buku, misalnya dengan bangga, nih bukunya semuanya ChatGPT yang nulis. Menurut gue bukunya akan tidak terlalu menarik untuk dibaca ya. Gimmicky, dia kembali ke gimmick storytelling. Dia telling the story bahwa bukunya dibikin full oleh AI, right? Ya, well, mungkin gue bisa nyebut contoh Coca-Cola ya kalau nggak salah, yang dia bikin iklan yang dia bilang seluruhnya dibikin oleh AI. Iya. Ya kan, dia bilang semuanya dibikin oleh AI. Ya gue bilang, gue sebagai pembeli lo gitu, atau gue sebagai konsumen atau market lo, gue nggak peduli. Yang akan peduli ini ya sesama praktisi aja, bahwa bisa ya bikin pakai AI gitu. To be fair gitu. Yeah. Gue juga kalau misalnya sekarang ngelihat postingan IG gitu dari brand atau iklan gitu, dia pakai AI juga gue nggak tahu, gue rasa. Dan memang bukan tugas gue untuk wah kamu pakai AI gitu, bukan tugas gue sih harusnya ya kalau menurut gue gitu. Cuman especially di bidang kita gitu ya. Kalau lo tahu Stephen Colbert sama siapa namanya John Oliver, dia pernah bikin yang dari Last Week Tonight sama si Late Night Show, ya pokoknya Late Night Show-nya US gitulah. Dia pernah bikin
joke sebenarnya gitu, tapi serius. What's the top 10 profession yang nggak bisa digantiin sama AI? Gitu. Surprisingly justru yang paling physical. Iya dong, yang paling physical dong gitu. Ngelas gitu, belum bisa nih AI ngelas sendiri, tahu di mana mesti ngelasnya, kapan dan jadinya tuh masih lebih susah tuh gitu. Yang kayak gitu-gitu dia bilangnya. Terus kayak security guard tuh susah. Lu bisa security camera, lu bisa security surveillance, tapi lu nggak bisa tahu ketika anak kecil diinjek, lu mesti nyelamatin anak kecilnya, bukan ngebunuh yang injeknya gitu. Kayak mereka kan nggak bisa decision making dengan humane gitu. Seingat gue kayak gitu. Nah terus dia ngomong, kalau kreatif gimana? Dia bilang, gue saat ini sebagai pembawa acara, gue juga sebenarnya AI dalam tanda kutip. Yang ngeriset ada timnya, yang bikinin joke ada timnya. Gue cuma performnya. Kalau suatu hari mereka bisa bikin bentuk orang yang pastinya mereka bisa bikin yang lebih menarik dari gue, tapi kalau misalnya ngomong emosinya bisa segua, udah posisi gue hilang. Even yang paling manusiawi, paling emosional itu bisa digantikan. Menurut lo? Iya, nah kayak gue sendiri sebenarnya lagi riset ya di kantor nih, tapi belum dapat yang halus banget. Tapi apps yang sama sebenarnya udah dipakai bahkan di televisi nasional, hanya menurut gue tuh masih kurang halus gitu ya. Jadi gue ini sebenarnya nggak suka nih syuting kayak gini gitu ya. Jadi ada aplikasi, gue ngomong berapa menit, 10 menit kalau nggak salah, ngomong biasa aja gitu ya. Ada petunjuk. Ntar mereka bikin ininya. Jadi gue mengcloning diri gue sendiri. Okay. Nanti gue tinggal masukin suara. Bisa 2 pilihan sih, masukin teks, masukin suara. Tapi kalau teks lebih jelek lagi. Tapi gue pernah nyoba jelek. Tapi kalau masukin suara agak bagus, karena ini suara gue, muka gue gitu kan. Sehingga setiap gue punya ide, gagasan mau cerita sesuatu, gue tinggal ngomong, masukin ke aplikasi itu, udah yang yoris, backgroundnya bagus, lightingnya bagus gitu kan. Nah itu kan lagi-lagi buat gue, makanya gue suka banget barusan Dwika ngasih contoh, itu yang gue sering ngomong sama teman-teman presenter, teman-teman penyiar. Kalau lu hanya terbiasa disuapin, materinya dibikinin, bahkan ada yang benar-benar harus lihat matador itu kan, benar-benar itu. Ya mati. Nanti diganti sama AI yang lebih keren lewat, ya kan. Tapi kalau lu yang mikirnya, ya kan kita nonton pembukaan Olimpiade, gue ada ide ini, rekam, jadi itu menjadi kecepatan konten yang luar biasa sebenarnya. Balik lagi ke supporting ya sebenarnya harusnya perannya ya. Jadi maksudnya itu adalah tools yang membantu kita, bukan menggantikan, kecuali memang lu sebenarnya adalah AI, atau gue sering ngomongnya ya lu sebenarnya kayak robot. Iya, bangun jadi robot pagi ke kantor macet-macet, nyampe kantor ngerjain kerjaan ini, makan siang, itu kayak diulang semuanya setiap hari, lu udah kayak robot sebenarnya. Ya, nerima prompt dari orang lain, suruh ngapain, ngerjain, same shit ya. Nah, itu yang akan tergantikan sih. Oke. Salah satu ungkapan yang paling sering gue dengar adalah AI won't replace people, but people with AI will replace people without AI. Yes. Menurut lu berlaku nggak di dunia kreatif? Setuju banget. Jadi maksudnya gini kan, inilah kenapa zaman sekarang sekolah yang benar, anak-anak itu dilatih untuk suka belajar. Gue inget banget soal teman-teman gue tuh yang lulus kuliah tuh, udah kuliah gue nggak usah belajar lagi. Salah men, begitu masuk kantor apapun, even belajar bidangnya lagi. Sama ataupun tidak sama dengan mata kuliah lo di kampus, lo belajar lagi. Ini sekarang kita udah jago Instagram, tiba-tiba ada Instagramnya berubah. Ada TikTok ngerubah algoritma, berubah lagi gitu. Jadi intinya memang kita harus selalu belajar sih, ya kan. Nah kalau orangnya tidak mau, dan mungkin ada juga yang gini, gue mau belajar, semuanya gue udah belajar NFT, ternyata nggak pick up, ya dia sebel kan. Nah kalau gue nggak, ya udah. Yang penting gue siap, kalau NFT itu pick up, gue udah siap. Cover buku gue yang ke-10 tuh udah NFT ready. Tapi kenapa nggak gue keluarin ya? Karena ternyata nggak pick up, marketnya nggak ada. Ngapain gitu loh, repot-repot gitu kan. Tapi gue nggak ngerasa rugi, udah menghabiskan waktu mungkin setengah jam per hari mempelajari tentang NFT as a utility. Dan we never know. Telat mungkin ya kan, kayak AI kan juga udah lama nih digadang-gadang, baru pecahnya nih pas ada ChatGPT. Dan sekarang bisa bercandanya gini, apa sih sekarang yang nggak ke AI? Gitu kan, gue bikin mentoring aja sekarang, dan sebenarnya kelihatan patternnya kan bro. 3 tahun nih gue mentoring,
pertanyaan itu mulai keulang-ulang. Ini lagi di crawling sama AI mentor, sehingga lagi banyak. Sehingga orang-orang ini mentoring sama AI dulu. Katakanlah dia mengambil 80% dari waktu yang biasanya gue kasih. Setelah dia udah habis istilahnya sama AI, baru ketemu Yoris. Apa yang lo mau nanya? Tanya yang baru dong. Tanya yang baru dong. Yang yang ya basically you're making an FAQ of your whole career, right? Tapi enak gitu, nggak kayak dulu kan kalau nanya misalnya yang sebelum ada AI tuh pencet 1, pencet 3 kan lama. Kalau ini kayak temen gitu kan langsung. Kalau ini kayak gimana ya? Gue mau bikin MOU nih apa? Tapi inget AI hanya crawling dari yang dia tahu masa lalu. Kalau kita udah ngomong creating something for the future, itu harusnya ada di human. Ingat loh, AI itu sebelum ChatGPT rame sekarang ada aplikasi SimSimi tau nggak lo yang ngobrol sama AI itu. Ngobrolnya nggak penting, tapi ada yang bisa ngejawab beneran dan really acting as a friend itu kan sebenarnya udah sebuah lompatan yang luar biasa gitu. Karena gue lupa gue baca data di mana. Kalau nggak salah Grab Singapura ya, Grab Malaysia apa Singapura. Katanya tuh mereka menghemat berapa juta dolar atau gimana lah, gue lupa figur aslinya gitu. Intinya mereka melakukan penghematan luar biasa besar dengan developing AI chatbot, gitu kan. Terus gue juga sempat lihat kan di Indonesia ada beberapa brand lah gitu ya, yang kayak berhasil menghemat waktu kalau mereka gitu dengan chatbots gitu. Karena sebenarnya customer service ini hot take mungkin unpopular, tapi gue ngelihatnya customer service di Indonesia ini tugasnya menyelesaikan masalah, right? Seringnya tugasnya menjadi pendengar marah-marah. Yang penting ada orang yang marah-marah, nyampainya ke manusia, mereka berasa puas. Nyelesain masalahnya habis itu cuma 10% of the time lah. Kalau gue lihatnya gitu ya, tapi dengan AI answers gitu ya, dengan AI bot, chatbot dan lain sebagainya sebenarnya membantu banget. Gue baru kepikiran kalau untuk mentoring, I think it's going to be quite interesting juga gitu. Cuma memang sales, bayangin banyak banget tenaga sales baru langsung kasih ketemu human. Dia bisa latihan dulu berjam-jam dengan AI, baru ketemu supervisornya, baru ketemu manajernya, approve boleh hadapi manusia, tapi udah disiap gitu loh. Kalau gue mau jual motor listrik, gue mau jual asuransi, gue mau jual apa, typical question yang dari para supervisor dia, para manajer dia tuh udah langsung di-pass on, udah di-crawling oleh si AI. Tapi tadi ya, tidak menggantikan sebenarnya manusia. Benar. Tapi bayangin kalau perusahaan yang, alah AI nanti aja lah, gue masih aman-aman aja. Sementara yang lain udah mulai pakai AI. Ya itu kan kelihatan ininya ya, ketinggalannya seperti apa. Oke. Tapi kalau menurut lu sendiri, Payor, kalau kita ngelihat dengan penggunaan AI yang sekarang, let's just play ngandai-ngandai. Pertanyaannya udah habis, gue mau iseng aja gitu. 1 sampai 100. Saat ini udah berapa persen penggunaan AI yang di Indonesia? Jangan Indonesia deh, di industri kita deh. Masih dikit sekali sih. Masih sedikit sekali. Give me number, 1 to 100. 10? 20? 11. Dari 100? 11 dari 100. Tipis ya? Masih jauh banget ya? Sebenarnya masih banyak dan potensial banget ya? Masih potensial banget dan ya tadi lah. Ya ini mungkin sifat basic ya maksudnya. Dan gue emang nasibnya ya. Dulu podcast belum ngetop, gue ngetopin podcast gitu kan. Jadi, tapi memang selalu kalau lu jadi first mover itu, sebenarnya orang bukan nggak berani. Hanya dia takut. Bedanya apa nggak berani sama takut? Enggak, maksudnya gini, dia sebenarnya punya keberanian. Ya, tapi nggak nyampe. Bukan, tapi gini, ntar kalau ditanya, lu ngapain ngabisin duit segini buat podcast? Dia perlu contoh. Nah, jadi memang akhirnya kita memang harus pintar memprofiling perusahaan-perusahaan mana yang berani dan ada duit. Kan berani is one thing, kalau nggak ada duit percuma juga. Gitu kan, karena gimana juga ini teknologi. Tapi enaknya sebenarnya AI itu teknologinya menurut gue nggak mahal-mahal banget. Beda nih, kayak dulu kalau misalnya podcast, istilahnya kan production apa tuh masih agak mahal gitu ya. Dan sekarang yang gue nggak ngerti ya, gue kemarin nyoba gitu, ikut presentasi ke satu perusahaan. Itu bahkan si AI ini, lu ngomong tuh dia ngerti. Dibandingin misalnya sampai detik ini nih, gue kalau misalnya mencoba ngomong search di YouTube tuh pakai remote TV itu, masih nggak bisa? Salah gitu, gue mau ngomong apa, karena aksen gue bukan aksen tertentu gitu ya. Salah, tapi kalau yang di sini ya, dan dia nanya nih misalnya,
bagaimana caranya meningkatkan sales sepeda listrik gitu kan. Itu ngomong biasa aja. Gue ngeliat ketikannya kok bener ya. Nah ini gue nggak ngerti nih apa karena AI itu ngebelajar dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Inggris yang anak jaksel gitu ya. Itu dia lebih software, kalau gue kan anaknya teks banget ya, gue suka ngetik. Tapi di satu titik gue lihat banyak klien yang seneng pakai ngomong aja, mereka cukup responsif gitu loh. Jadi memang harus dicari perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang early adopters. Karena early adopters ini menjadi contoh untuk majority. Majority ini memang rata-rata tuh, even misalnya dia berani, dia pasti takut untuk mencoba. Karena dia takut disalahin. Kita kan secara masif, sistemik, terstruktur diajarin untuk dapat nilai 100. Pada saat sekarang kerja, kalian harus berani dong. Harus berkreasi. Orang udah sejak berapa belas tahun diajarin. Kejar nilai 100. Alias salah 0. Dia nggak mau disalahin. Benar-benar. Ini masalah karir riding on this gitu ya. Nah sekarang sih beberapa sekolah udah nggak ada nilai 100. ABCD lah ya masih pakai gitu. Tadi aja Dwika masih nanya kan kalau 0 sampai 100. Nah kalau sekolah-sekolah sekarang udah mulai jarang ngasih nilai ke anak karena anak itu harus suka belajar. Bukan masalah, learn to learn jadinya. Bukan jadi kayak anak paling pintar di kelasnya gitu kan. Masih sering tuh kita lihat kan. Kalau minum ini nanti jadi pintar gitu. Sementara padahal yang kita bukakan bukan anak pintar, tapi anak yang suka belajar. Kalau sekarang gitu, minum ini ntar jadi PNS. Gitu. Enggak lah. Oke, mungkin terakhir dari gue, Pak Yor. Gue tahu bahwa AI saat ini sudah sangat mempermudah hidup gitu ya. Storytelling penting, kita agree. AI dipakai untuk risetnya, storytelling dipakai untuk connecting to humans-nya gitu ya. But if you have one thing yang bisa lu sampaikan ke teman-teman di luar sana gitu ya, yang mungkin masih kuliah atau mungkin baru mulai bekerja, kita adalah generasi yang hidup dengan AI dari kecil di game doang. Main CS bilangnya versus AI gitu kan. Oh iya. Dulu kita nyebutnya versus komputer. Gitu. Lawan siapa? Lawan komputer. Lawan AI. Kita hidup dengan kayak gitu. We know AI as a sparring partner or tandem or something, right? Saat ini jadi companion, gitu. Apa lo ada pesan apa buat mereka nih Pak? Terkait AI dan karir dan mungkin apa gitu? What do you think? Iya, jadi ini cakep banget sih dikasih contoh game karena gue juga suka main game ya. Jadi gunakanlah AI sebagai alat. Untuk membantu kita. Sama kayak gue kalau main game, kebetulan gue main gamenya bola ya. Dulu namanya FIFA, sekarang jadi FC. Kita belajar main lawan AI dulu. Tapi sekarang anak gue aja udah tahu kalau papi lagi main lawan AI, boleh diganggu. Karena gampang. In some point lu udah ngerti. Begitu gue tanding online sama manusia, jangan diganggu. Duduknya udah gini nih. Iya. Dari nyender langsung gini, duduknya udah beda. Bahkan kalau gue pribadi tuh udah nggak bisa multitasking. Apalagi kalau udah levelnya udah tinggi gitu ya. Karena lu lawan human yang sama-sama sudah berlatih lawan AI, susah lawannya. Tapi kalau lu ngelawan human yang nggak pernah latihan sama AI, itu enak banget tuh gue ngalahin dia. Jadi intinya jangan sampai nih kan karena memang kesannya enak gitu ya. Itu yang makanya di kampus gue bilang bolehin mereka pakai ChatGPT, tapi kampus harus berubah. Kampus tuh dulu sering banget ngasih tugas riset. Nggak bisa, riset itu udah diambil oleh ChatGPT. Justru dia bilang, lu bilang tolong disuruh ChatGPT riset and then ask the student what do you think. Ya kan kalau dulu kan gitu kan, coba bikin makalah tentang sejarah Majapahit. Dulu seminggu dikasih waktu. Tinggal ya kan? ChatGPT selesai. Sekarang selesai, tinggal satu, lu cek kebenarannya. Yang kedua, what do you think tentang sejarah Majapahit itu. Nah itu yang harus di upscale sih sebenarnya. Tapi ya, jangan sampai AI benar-benar hanya menggantikan tugas-tugas manusia dan kita nih anak-anak muda dengan sadar. Misalnya gitu kan, bahkan katanya ada app-nya. Setelah udah dibikin AI, masukin ke sana,
dia akan ngacak supaya kesannya bukan dari AI. Jangan, karena itu lu membodohi Ngakalin sistem. atau cuman ngakalin sistem. Padahal lu harusnya menggunakan AI itu sehingga lu sebagai manusia makin ke atas lagi. Itu sih. Sebenarnya analogi paling gampangnya kayak komputer. Sebelum komputer lu ngapa-ngapain harus ngafkir gitu, ngafdruk gitu kan, ngegedein. Sekarang tinggal di klik kanan, resize jadi gitu kan. Sebenarnya gitu aja ya. Hilangin orang dulu buat sebagai fotografer yang nungguin lama banget dan sampai orang nggak lewat. Dihargain tuh sama istri gua. Sekarang anak gua, masuk ini langsung hilang belakangnya. Iya. Nah, tapi ya udah itu istilahnya itu menghemat waktu kita sebagai manusia. Tapi masalah angle, komposisi segala macam itu tetap kan kuncinya di gue. Sampai jongkok-jongkok ngambilnya. Kameranya boleh secanggih apapun, kalau manusianya tidak kreatif menggunakan alat ini ya dia akan kalah juga. Mantap. Saya dengan bangga bisa menyatakan video ini dibikin tanpa AI. Jadi kita dari tadi berbacot ria tanpa AI, semuanya murni gitu ya. AI-nya ini ada 2 nih, anak intern aja di sini. Kita minta bantuin produksi, megangin timer 10 menit, gitu 1 menit gitu ya. Tapi mungkin kalau gue bisa summarize, kayak tadi gue nggak perlu panjang summarize-nya. Kalian bisa masuk ke tool AI yang ini, nanti masukin videonya, suruh mereka summarize gitu ya. Suruh mereka aja yang summarize. Kalau dari gue mungkin 1 kalimat aja sih gitu ya. Singkat saja gitu ya. 1 kalimat aja bahwa AI is a tool. In the end it's a tool. It's a tool to help human gitu ya. Sebuah peralatan yang akan membantu manusia, bukan menggantikan gitu. So kalau ngomongin storytelling, pelajarilah storytelling karena pada akhirnya manusia relate dengan story, manusia bisa relate dengan angka, manusia bisa relate dengan tulisan, tapi cerita di baliknya, maknanya, tujuannya itu yang lebih penting. Mungkin gitu aja. Terima kasih Pak Yoris. Sampai jumpa lagi di Talk of the Day episode berikutnya. Bisa kalau yang punya ide-ide topik bisa DM Pak Yoris di @yorissebastian, @dwikaputra. Gue juga bisa tulis di kolom komen juga nggak masalah. Kirim pakai surat PO Box, kita nggak punya jadi jangan. So thank you for listening. Kalau ada pendapat apapun silakan komentar di bawah. Saya Dwika Putra, Yoris Sebastian. Sampai jumpa di Talk of the Day episode berikutnya. Bye. Terima kasih sudah nonton video dari Studio Senang Karya dari awal sampai habis. Tolong klik subscribe, klik notifikasi atau nyalakan lonceng biar dapat notifikasi saat kami upload video. Bantulah anak-anak kami di Studio Senang Karya untuk bisa outing ke Pondok Indah Mall. Tonton video lainnya di sini.